Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yakni dengan judul inventarisasi agrowisata Perkebunan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan tanaman buah durian. Oke, adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama ada Asia Nur Jamil dengan NPM 03, kemudian ada saya sendiri Adian Fauzan Amir dengan NPM 06. Yang ketiga ada Awara Aleida NPM 08, dan yang terakhir ada Muhammad Johari NPM 013. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Saudara Johari. Berikutnya adalah alasan mengapa kami memilih perkebunan durian Wonosalam sebagai tempat pengembangan bisnis plan kami. Yang pertama yaitu adalah adanya pergeseran tren pariwisata pasca pandemi COVID-19 menimbulkan sebuah konsep baru, dan di mana konsep itu biasa dikenal dengan NEWA atau Nature, Eco, Wellness, dan juga Adventure Tourism. Seiring dengan perkembangan konsep tersebut, hal ini juga membuka peluang baru bagi masyarakat setempat yang akan masuk ke dalam industri pariwisata, khususnya dalam agrowisata. Melalui kegiatan agrowisata, para wisatawan dapat merasakan secara langsung kegiatan pertanian, yaitu bisa berinteraksi dengan alam, belajar mengenai proses penanaman, pertanian, dan perkebunan, serta kita juga bisa menikmati hasil-hasil dari perkebunan tersebut. Sebagai salah satu buah favorit dari masyarakat Indonesia, buah durian sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena terdapat banyaknya permintaan dari pasar masyarakat lokal dan juga masyarakat internasional. Ketika budidaya durian berhasil, hal tersebut dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan, khususnya bagi sektor agrowisata. Oleh karena itu, ide pengembangan agrowisata durian dapat menjadikan bisnis dan juga peluang yang besar dalam kegiatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Sebagai pengelola, tentunya kami memiliki misi dalam membangun agrowisata durian ini. Kami memiliki 3 misi, di mana 3 misi tersebut adalah, yang pertama adalah untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar, lalu yang kedua adalah untuk menjadikan lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir adalah untuk mengenalkan kebun durian Wonosalam dalam kancah internasional. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai konsep dan ide bisnis yang akan kami terapkan untuk mengembangkan daya tarik agrowisata kebun durian Wonosalam. Baik, konsep yang diusung adalah membuat agrowisata durian Wonosalam ini menjadi objek wisata yang sesuai dengan konsep sustainable tourism, di mana konsep sustainable tourism tersebut adalah mengenai konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan terhadap masyarakat sekitar. Kami juga akan membuat sebuah kawasan khusus perkebunan yang akan mewadahi warga sekitar yang tidak memenuhi kriteria pada agrowisata tersebut, dan juga terdapat beberapa restoran atau mungkin tempat pancing untuk melengkapi restoran tersebut dan menjadi media untuk masyarakat lokal yang ingin terlibat langsung tapi tidak memenuhi kriteria dari kami. Nah, selanjutnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini terdapat 2 aspek, yakni langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu melakukan promosi dengan maksimal, yang kedua melakukan pelatihan terhadap trainer demi kenyamanan wisatawan, kemudian menyediakan fasilitas yang layak bagi wisatawan, yang keempat memaksimalkan lahan yang ada, kemudian menciptakan inovasi baru, dan yang terakhir adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi produk agar produk kita dapat bersaing dengan produk yang sama dengan kita dan menjadi top produk untuk produk yang sama dengan kita. Kemudian untuk hasil yang diharapkan adalah yang pertama peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan hidup masyarakat sekitar kawasan agrowisata, yang kedua pengembangan atraksi dan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan selagi berkunjung,
Yang keempat adalah produksi dilakukan secara maksimal dengan inovasi, kreativitas, dan modernisasi agar dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi produk agar mendapatkan produk yang ideal seperti yang diharapkan wisatawan serta menguntungkan bagi masyarakat yang terlibat, dan masyarakat akan merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu riwayat dan kebutuhan manajemen. Guna mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang tepat, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik. Dalam pengelolaan agrowisata durian ini diperlukan adanya struktur pengelolaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut merupakan aspek sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan agrowisata durian. Yang pertama yaitu bidang keuangan, di mana bidang ini bertugas sebagai pengelola keluar masuknya keuangan serta membuat laporan bulanan yang akan diberikan kepada para investor. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal lulusan SMA sederajat dengan lulusan akuntansi lebih diutamakan, memahami pembukuan dan dapat mengoperasikan Microsoft Office. Bidang yang kedua yaitu bidang HRD. Bidang ini bertugas sebagai penyaring atau penyeleksi karyawan dan mengawasi kinerja sekaligus pembuat kebijakan bagi karyawannya. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal lulusan S1 psikologi atau manajemen, memahami pengetahuan mengenai manajemen sumber daya manusia, problem solving, dan memiliki komunikasi yang baik. Bidang selanjutnya yaitu bidang pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini bertugas sebagai wadah bagi pengembangan kemampuan karyawan sekaligus petani perkebunan. Bidang ini memiliki kriteria minimal lulusan S1 agroteknologi atau agribisnis, memiliki pengetahuan yang luas, kreatif dan inovatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu bidang pemasaran. Bidang ini bertugas sebagai pelaku yang mempromosikan daya tarik wisata serta atraksi yang ada di dalamnya agar dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal SMA sederajat, memahami fitur ads lebih diutamakan, memahami analisis kebutuhan pasar, dan mampu mengoperasikan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Selanjutnya yaitu bidang tour guide. Bidang tour guide ini bertugas sebagai pemimpin sekaligus pemandu wisata bagi wisatawan yang berkunjung. Kriteria dalam bidang ini yaitu minimal lulusan SMA sederajat dengan lulusan pariwisata lebih diutamakan, berlisensi menjadi nilai plus, memahami produk knowledge perusahaan, dan public speaking serta hospitality yang bagus. Kemudian bidang trainer. Bidang ini bertugas sebagai pemandu bagi wisatawan yang berkunjung dengan tujuan untuk mengetahui budidaya dan pengolahan durian. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal SMA sederajat dengan lulusan pariwisata lebih diutamakan, memiliki kemampuan public speaking yang baik, dan mampu memahami mengenai SOP pelayanan. Bidang selanjutnya yaitu bidang humas. Bidang ini bertugas sebagai penyalur sekaligus perantara dengan pihak eksternal, mulai dari investor hingga mitra yang bekerja sama. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria yaitu minimal lulusan S1 ilmu komunikasi, mampu menjalin komunikasi dan relasi dengan baik, memahami manajemen krisis. Selanjutnya yaitu bidang kebudayaan. Bidang ini bertugas sebagai perencana mengenai budidaya penanaman serta tradisi pertanian durian. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal SMA sederajat, dapat melakukan riset tradisi dan budaya, serta memiliki pengetahuan mengenai budidaya penanaman durian. Selanjutnya yaitu bidang food and beverage, di mana bidang ini bertugas sebagai pengelola yang mengatur mengenai pengolahan durian dan ketersediaan pangan yang berupa UMKM. Dalam bidang ini membutuhkan kriteria minimal SMA sederajat, kreatif dan inovatif, serta memiliki kemampuan dalam bidang gastronomi maupun hospitality. Yang terakhir yaitu bidang keamanan.
Bidang keamanan ini bertugas untuk bertanggung jawab dalam segi keamanan dan kenyamanan lingkungan, baik lingkungan perkebunan maupun lingkungan perindustrian. Dalam bidang ini dibutuhkan kriteria minimal SMA sederajat, memiliki rasa mengayomi yang tinggi, dan siap serta tanggap dalam menangani suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam pengembangan suatu agrowisata, selain membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga membutuhkan strategi pemasaran yang efisien. Nah, sebelum melakukan kegiatan promosi, harus menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam tahapan segmenting ini terdapat 4 variabel yang menjadi basis dalam penentuannya, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pada agrowisata durian ini yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang berdomisili sekitaran Jawa Timur. Nah, tujuan dari adanya segmentasi ini sendiri yaitu untuk menentukan target pasar dan posisi produk agrowisata agar sesuai dengan target pasar. Targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih satu ataupun beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran yang lebih spesifik. Dalam hal ini, target pasar yang dipilih adalah masyarakat pecinta durian. Nah, kemudian positioning produk yang dipilih pada agrowisata kebun durian ini yaitu wisata keluarga yang mengusung konsep petualangan dan pengolahan durian. Nah, untuk mewujudkan strategi tersebut, maka juga membutuhkan penerapan konsep marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Produk merupakan sekumpulan atribut berupa fitur, fungsi, manfaat, dan penggunaan yang digunakan untuk memberikan kepuasan konsumen. Untuk mengembangkan produk akan dilakukan beberapa upaya, yaitu mulai dari mengevaluasi produk lain yang memiliki konsep yang sama dengan produk agrowisata ini, kemudian memaksimalkan fungsi dan manfaat dari produk tersebut, kemudian juga melakukan analisis SWOT atau kekurangan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Kemudian dalam penentuan harga tentunya dengan analisis kompetitor agar harga tersebut dapat bersaing, dan tentunya tetap dengan memperhitungkan untung dan rugi. Kemudian pada tahap promosi akan dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu dengan membuat website dan media sosial yang dapat memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi seputar agrowisata durian ini. Selain membuat website dan akun sosial media dalam melakukan kegiatan promosi, agrowisata ini juga mengupayakan untuk mengundang konten kreator yang dapat membantu melakukan endorsement atau membantu mempromosikan agrowisata ini dengan cara menggunakan media partner. Selain itu, kita juga menerapkan diskon dan voucher yang akan membantu proses kegiatan promosi ini. Kemudian dalam pengembangan tempat, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan yang menjadi konsep awal yang telah kami rancang, yaitu dengan menyediakan beberapa paket wisata sebagai salah satu upaya yang digunakan dalam memaksimalkan lahan ini. Dalam pembangunan agrowisata, modal awal berasal dari modal sendiri yang kemudian dikembangkan dengan cara membuka saham secara terbuka pada masyarakat sekitar desa, atau bisa disebut investasi. Pembeli saham akan diberikan 3 pilihan paket investasi, yaitu paket 1 sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun, paket 2 sebesar 20 juta dengan jangka waktu 2 tahun, dan paket 3 sebesar 30 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Nantinya, masyarakat desa yang sudah melakukan investasi akan diberi sertifikat sebagai tanda sah investor.
serta akan diberikan laporan bulanan sebagai bentuk pemantauan. Kemudian, tiap bulannya masyarakat akan diberikan profit 5% dari besaran biaya investasi setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Guna kelancaran bisnis, perlu adanya perencanaan dan penganggaran keuangan yang dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan bidang strategi keuangan. Bidang strategi keuangan melibatkan beberapa divisi utama, antara lain yang pertama divisi finance. Sebagai divisi yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh aspek keuangan perusahaan. Tugas divisi ini termasuk manajemen arus kas, perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, pengelolaan resiko keuangan, analisis investasi, pengumpulan dana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua terdapat divisi akuntansi. Sebagai divisi yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Tugas divisi ini meliputi menyusun laporan keuangan, mengelola siklus akuntansi, melakukan audit internal, dan lainnya. Kemudian ketiga ada divisi pajak. Sebagai divisi yang bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mematuhi undang-undang pajak yang berlaku dan mengoptimalkan pengelolaan pajak. Tugas divisi ini meliputi perencanaan pajak, perhitungan kewajiban pajak, dan pelaporan. Adapun prosedur dan syarat serta surat perizinan yang harus ditandatangani oleh pemilik saham sebagai berikut. Jika bisnis kami mengalami penutupan, ada pun berbagai upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mempertahankan perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat bertahan, maka kami akan mengurangi pegawai dan memberikan pesangon dengan dana darurat. Namun, jika semua dana darurat telah terpakai, maka kami akan menjual sisa produk dan aset yang layak untuk dijual seperti produk-produk olahan. Kemudian, jika semua produk olahan juga sudah dijual namun belum dapat menutupi kerugian, kami akan menjual aset berupa lahan tanah agrowisata tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.